Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Pada pagi hari ini teman-teman, saya ada di rumah pelanggan ya. Ini ada sebuah TV LG dengan kerusakan ini, gambarnya kehijauan ya seperti ini. Oke, untuk rolling seperti itu pengaruh dari HP saya teman-teman ya. Yang jelas televisi ini kerusakannya itu dia gambarnya kehijauan seperti ini ya. Artinya dominan berwarna hijau. Oke, kira-kira apakah yang bermasalah? Kalau biasanya kerusakan seperti ini rekan-rekan, itu biasanya ada dua ya. Kalau bukan di area emisi tabungnya, bisa juga terjadi kerusakan di area blok RGB-nya ya. Nah, kalau begitu kita akan buka TV-nya, lalu kita akan belajar bersama-sama. Tapi sih rata-rata kalau untuk jenis TV LG seperti ini yang slim ya, biasanya itu ada permasalahan di area tabungnya ya. Nah, tapi kita akan lihat nanti teman-teman apakah ada permasalahan di area RGB-nya atau gimana ya. Oke, tapi sebelum selanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, rekan-rekan ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini sangat kotor ya teman-teman ya. Dan langsung saja kita tertuju ke area blok RGB ya, seperti ini. Nah, di sini ya posisinya. Kalau saya lihat untuk area solderan teman-teman ini masih sangat aman ya. Untuk area RGB nya ini kita coba goyang-goyangin dulu, apakah ada yang kendor ya. Lihat seperti ini. Oke, nggak ada ya teman-teman ya, di dalam kondisi normal-normal saja. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan nanti solderan ulang dan langsung saja kita nyalakan TV-nya ya teman-teman ya. Kita akan cek tegangan dari R, G, dan B-nya ya. Oke, saya akan ambil apometer saya dulu. Ntar kita akan kembali ya. Oke, baik ya, apometer saya sudah ada. Saya coba nyalakan ya. Kita langsung saja cek tegangannya teman-teman ya. Kita akan coba nyalakan TV-nya, kita cek tegangannya ya. Oke, TV sudah nyala. Saya ambil probe merah dari apometer saya, kita ukur tegangannya teman-teman ya. Perhatikan di apometer saya, kita ukur RGB-nya ya. Di sini. Ya, drop ya teman-teman ya. Terukur cuman 69 volt ya. Terus di sini rate-nya ini 72 volt teman-teman ya, drop ya, semuanya drop. Kemudian G nya atau green nya ini 76 volt ya. Oke ya, semuanya drop ya, terukur cuma 69 volt saja teman-teman ya. Oke, kalau begitu coba kita ukur tegangan videonya ya. Kita langsung saja nanti ke bawah, atau bisa juga lewat dari RGB ya, cuman kita belum tahu pin yang mana di sini ya teman-teman ya. Kita cari dulu pinnya untuk, oh ya, tegangan videonya ini terukur 118 ya, sangat drop ya teman-teman ya. Oke, bisa jadi juga kerusakannya mungkin ada di area tegangan videonya ya. Ini bisa saja elkonnya mengalami kekeringan atau gimana. Kita akan cek juga semua satu-satu ya. Oke, saya akan matikan dulu TV-nya. Jadi kita bisa sudah ambil kesimpulan ya, kerusakan dari TV ini itu tegangannya pada drop semua ya. Jadi sumber tegangannya itu teman-teman dari RGB ada di tegangan 180 ya, tegangan video. Oke, kita akan cek elkonya di bagian bawah sini ya. Ini ya. Nanti kita akan ukur dengan menggunakan S-meter ya. Saya akan cabut dulu mesinnya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lakukan pengecekan elko ya, terutama di elko tegangan 180 ini tadi ya. Kenapa bisa drop tegangan 180 masuk ke area blok RGB ya. Oke, saya akan ambil S-meter saya. Bisa teman-teman perhatikan ya, jarum S-meter saya mungkin sudah kelihatan ya. Oke, saya coba nyalakan dulu S-meter saya. Oke, sebelum kita gunakan S-meternya, kita konekkan dulu ya, kalibrasi dulu ya teman-teman ya. Bentar. Ya, perhatikan jarumnya ya. Oke, seperti itu. Oke, coba ya, kita akan tes dulu elko plusnya langsung aja ya. Kita lihat apakah oke, normal ya teman-teman ya, jarumnya bergerak ya teman-teman.
Oke, nggak apa-apa, kita cek semua saja elkonya ya. Oke, normal. Oke, normal juga. Kita langsung saja ke tegangan 180 ya. Elkonya ada di sini. Nah, ini dia tegangan 180 ya. Itu sumber tegangannya dari flyback ya, ini. Kemudian ada resistor, kemudian ada sebuah dioda yang menyalakan tegangannya ya. Ini kan dari AC ya, terus disarankan menggunakan dioda, lalu difilter oleh sebuah elko ya. Nah, ini kita akan cek ya teman-teman ya, bolak-balik untuk mengukurnya menggunakan estimeter seperti ini nggak bisa menjadi masalah ya. Nah, perhatikan ya, ternyata betul keringnya teman-teman ya. Tuh, jarum di estimeter saya tidak bergerak ya. Ya, kita balik seperti ini pun juga sama saja ya teman-teman. Oke, bisa dipastikan elkonya mengalami kekeringan ya. Langsung saja nanti kita eksekusi dulu. Lalu kita akan coba nyalakan TV-nya apakah masih dominan kerusakan berwarna hijau ya. Biasanya sih kalau tegangan 180 yang bermasalah itu kadang gambarnya bergaris buku ya, ataukah sekalian dia blank ya teman-teman ya. Tapi ini dia ternyata tegangan 180-nya mengalami drop ya. Oke, kalau begitu saya akan coba langsung saja ganti ya teman-teman ya. Untuk elkonya nanti kita akan lihat nilainya berapa. Saya akan solder saya dulu. Oke, kita akan eksekusi elkonya ya. Oke, biasa ya. Nah, itu teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini korosi ya, salah satu kakinya ya. Nilai elkonya itu 250 volt 4,7 mikro. Oke, saya akan cari penggantinya dulu teman-teman. Langsung kita pasang, lalu kita eksekusi, kita nyalakan, kita cek lagi apakah dia masih rusak seperti itu ya. Oke, baik ya teman-teman ya, pergantian elko ini saya sudah lakukan ya. Dan sekarang kita akan coba langsung nyalakan TV-nya ya. Kita langsung cek tegangan di RGB-nya ya. Saya nyalakan langsung, saya kembali letakkan di sini saja. Sudah sangat jelas ya. Kalau saya nyalakan lampunya bisa enggak? Kita nyalakan lampunya dulu teman-teman ya. Oke, sangat jelas ya. Oke, saya akan coba nyalakan TV-nya ya. Oke, kita nyalakan on saklarnya. Kita coba nyalakan TV-nya teman-teman. Oke, TV sudah start kayaknya. Coba ya teman-teman ya, kita ukur tegangannya ya. Tegangan 180-nya di sini. Ya, sudah naik ya, 186 ya. Kita cek di bagian RGB-nya. Saya letakkan di sini ya teman-teman ya. Kita cek tegangannya berapa. Ya, 135 di sini. Sudah 138, sudah normal di sini. 136. Oke, apakah dia gambarnya mau normal? Kita lihat dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, ternyata dia masih dominan berwarna hijau ya kalau seperti ini. Nah, kalau begitu langkah selanjutnya yang kita harus lakukan, karena tegangan sudah pada normal teman-teman ya, tapi gambarnya masih tetap dominan berwarna hijau, ada kemungkinan bahwa tabung ini emisinya sudah bermasalah ya. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan kasus TV LG seperti ini? Seperti yang saya katakan di awal video, untuk jenis TV LG Slim seperti ini seringkali itu trouble bermasalah di area emisi tabung ya. Jadi jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan penembakan tabung. Oke, saya akan ambil alat tembak door saya dulu. Kita akan tembak semua tabungnya teman-teman. Jadi kita tembak bukan yang berwarna hijau aja, tapi kita tembak semua, biru, merah, dan hijau. Oke, saya akan ambil alat tembak saya dulu. Oke ya teman-teman ya, alat tembak tabung saya modelnya seperti ini aja teman-teman ya, simpel, menggunakan trafo ya, sama seperti yang biasa-biasa kita pakai ya. Oke, saya akan konekkan dulu. Untuk soket yang warna merah ini adalah heater ya. Nah, kita akan pasang seperti ini. Bentar ya. Oke, kita pasang di heater ya, di ground, lalu di heater yang satu ya, ini seperti ini.
untuk menyalakan heater ya. Kemudian nanti yang ini kita lakukan penembakan ya di area blue atau biru, kemudian merah, kemudian hijau. Oke, kita coba tegangan untuk heaternya dulu di 6 ya, paling bawah ya. Nah, seperti ini. Ini ada tegangan 6, 8, 9, kemudian 12 ya. Oh ini 7,5, sorry ya teman-teman ya, bukan 8 ya. Oke, saya akan coba di paling bawah dulu di tegangan 6 volt AC ya untuk heaternya. Kita akan tembak ya teman-teman ya. Saya akan coba nyalakan. Saya on kan dulu lah. Ini kita amankan. Oke. Oke, kita tunggu ya. Heaternya sudah nyala. Apakah heaternya sudah nyala? Coba kita ya tes ya, tembak ya. Bentar, saya lihat dulu ya teman-teman ya, apakah heaternya nyala ya. Bentar, saya matikan dulu dengan lampu di kamera saya sebentar ya. Bentar ya, saya lihat dulu tegangan heaternya teman-teman ya. Ya, coba ya, saya tes seperti ini aja dulu. Oke, berarti tegangan sudah masuk ya. Nah, kita coba di tegangan 6 volt untuk heater ya. Kita coba tembak di area blue atau B. Nah, seperti ini. Ini pastikan lampunya itu ada reaksi di bawah ya. Kalau dia tidak ada reaksi, bisa teman-teman kita naikkan tegangannya ya. Nanti tegangan heaternya ya. Ini nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi saya akan matikan dulu, lalu kita akan rubah tegangan AC-nya ya. Kita pindahkan ke 7,5 lah. Di sini kita naikkan lagi setingkat. Kita coba nyalakan. Oke, kita coba di sini apakah tegangan sudah masuk? Ya, sudah ya. Oke, kita akan coba tembak ya teman-teman ya. Perhatikan lampu indikator di area alat door saya ya. Kalau belum ada nyala respon di bohlam pijar di bawah ini, berarti masih bisa kita naikkan lagi tegangan heaternya ya. Oke, tegangan heater sudah naik kayaknya teman-teman ya. Ini lampu filamen sudah nyala ya, tapi belum ada respon dari bohlam saya ya. Berarti masih bisa kita naikkan. Kita akan coba tembak lagi di area red dulu ya. Ya, sama saja di area hijau. Nah, ini yang hijau ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba tembak saja seperti ini. Kita letakkan seperti ini pinnya ya. Lihat reaksinya teman-teman ya. Bohlam ya, ini menandakan bahwa alat door saya ini bekerja ya. Itu dia berkedip-kedip. Kita tunggu sampai dia lampunya terang ya. Nah, terus seperti itu ya teman-teman. Lalu kita akan selesai ya. Jadi kita akan tembak semua ya. Jadi untuk proses tembak R, G, dan B nya itu akan seperti itu ya indikatornya ya. Oke, perhatikan saja seperti itu. Kalau di bagian tadi, bagian red atau merah dan hijaunya, birunya itu enggak nyala lampunya, bisa teman-teman naikkan tegangan heaternya sampai ke tegangan 12 volt AC ya. Oke, masih bereaksi ya teman-teman ya, perhatikan ya ini. Jadi kita tunggu sampai dia benar-benar tidak ada reaksi dari lampu indikator dari alat door saya ini. Berarti itu selesai ya, kita melakukan penembakan tabungnya. Oke, nanti saya akan perlihatkan lagi endingnya teman-teman ya, pada saat kita sudah melaksanakan penembakan tabung. Jadi kita akan ditembak lagi, lalu kita akan lihat indikator lampunya ya. Ini masih berkedip-kedip seperti itu, berarti dia masih berproses ya. Oke rekan-rekan ya, masih dalam proses penembakan ya. Jadi saya naikkan tegangan ke 12 volt ya teman-teman ya.
Ini sudah ada perubahan ya, tuh sudah nyala ya. Yang tadi di sini nyala, yang di sini nyala, yang ini kita menunggu ya sampai dia bisa nyala ya. Nah, nanti pada saat dia sudah nyala itu kita hentikan penembakan tabung, lalu kita akan dinginkan dulu untuk filamen ini teman-teman ya. Oke, nanti setelah dingin baru kita akan nyalakan TV-nya. Oke, baik ya rekan-rekan, ini sudah kayaknya udah dingin ya kalau saya raba seperti ini. Oke. Nah, kemudian sebelum kita nyalakan, ini kalau biasanya kita melakukan penembakan tabung itu biasanya ada letupan ya. Kalau misalkan untuk tegangan screen ini kita tidak nolkan dulu ya. Jadi saya putar di sini di bawah teman-teman, kita nolkan dulu seperti ini. Oke, nanti pada saat sudah nol seperti itu, coba kita nyalakan TV-nya, lalu kita akan naikkan secara perlahan ya. Biasanya itu ada reaksi letupan sebentar, lalu coba kita matikan lalu nyalakan kembali ya. Ini saya tutup dulu teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung nyalakan ya. Kita akan masukkan tegangan, nanti kita akan beralih ke depan ya, lalu sambil kita akan putar-putar naikkan sedikit secara demi perlahan ya. Saya coba nyalakan ya teman-teman ya. Oke, TV-nya sudah nyala ya, sudah start. Sekarang ini penampakannya kan pasti gelap teman-teman ya, karena tegangan screen kita turunkan ya. Jadi kita akan naikkan secara perlahan ya. Bentar ya, saya naikkan secara perlahan, lalu teman-teman bisa perhatikan. Bentar, saya geser dulu supaya bisa kelihatan ya. Saya naikkan tegangan screennya. Oke, coba kita naikkan secara perlahan ya, perlahan saja teman-teman ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, oke, ternyata ini gambarnya masih dominan biru sih sebenarnya teman-teman, hijau ya. Jadi kalau seperti itu ya kita harus lagi melakukan penembakan tabung ya, sampai betul-betul penampakan rasternya ini kalau sudah normal dia itu berwarna putih ya. Oke, coba saya akan lakukan lagi penembakan tabungnya teman-teman ya. Oke, setelah saya melakukan lagi penembakan tabung teman-teman ya, kita akan coba langsung nyalakan aja ya. Saya sudah coba masukkan gambar ya, kita akan lihat hasilnya. Oke ya, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi kalau saya lihat kondisinya teman-teman, ini emisi tabungnya sudah mulai lemah ya, tapi alhamdulillah ya, ini TV-nya gambarnya masih bisa kita pakai ya, dan masih normal ya teman-teman ya. Oke, saya rasa barangkali cukup ya. Demikian dari saya, channel Labis Servis. Kalaupun cara menjelaskan saya tadi mungkin ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.